Makanya di saat mimis itu keluar dari laras dengan kondisi alur laras yang antara groove dan line ini berbeda, dia spiral dia gini mutar. Halo Jalurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Jalurs, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi ini baru selesai nyiapkan 3 unit. Ini satu, kemudian ini yang masih di rest gun, kemudian satu lagi yang di sana, yang di dalam tas. Nah itu. Oke teman-teman, di video ini saya mau kembali lagi ke tutorial tips dan trik ya videonya. Di video kali ini saya mau membahas masalah kenapa mimis itu bisa melaju dengan spiral. Kenapa spiral ya, gini dia. Nah gini, mimis itu keluar dari laras itu seperti itu. Apa penyebabnya nanti akan saya jelaskan secara detail. Nah apakah bisa diperbaiki atau tidak? Ada yang bisa diperbaiki dan ada yang tidak, tergantung masalahnya dari mana. Oke teman-teman ya, jadi saya mau beres-beres ini dulu. Buat teman-teman yang baru nonton, baru hadir, baru gabung, langsung aja like, share, komen, subscribe. Oke, tentunya tetap di jalurnya. Jalurnya orang pintar, jalur CPU. Oke teman-teman ya, kita lanjut soal mimis spiral tadi ya. Jadi gini teman-teman, ada 2 penyebab mimis itu spiral. Yang pertama itu karakter alur larasnya dari pembuat larasnya. Yang kedua itu dari belum sesuainya power yang dibutuhkan oleh mimis tersebut sehingga dia spiral. Nah oke, di sini saya sudah membuatkan 2 gambar teman ya. Nah 2 gambar, ini yang A ini yang normal. Ini laras-laras normal yang alurnya normal, antara groove dan line-nya normal, sama ukurannya. Dan ini yang B. Nah ini yang B, ini yang alurnya itu tidak normal, antara groove dan line ada salah satu yang beda ukuran sehingga menyebabkan spiral. Oke, kita lanjut ke gambar, akan saya jelaskan secara detail biar teman-teman paham. Oke teman ya, tonton terus, ini penting buat pengetahuan kita semua. Oke, kita lanjut ke gambar. Sip. Oke teman-teman, yang pertama yang akan saya bahas itu yang A. Nah ini gambar laras teman-teman, ini gambar laras ya, anggap aja ini gambar paling bagus lah gitu ya. Oke, jadi ini bagian dalamnya laras yang ada alurnya. Di sini sengaja saya tidak membuatkan alur pada umumnya ya, jumlah alur pada umumnya. Nah jadi ini saya yang penting gambarnya jelas, teman-teman bisa paham dan ukurannya bisa nampak bedanya gitu ya. Nah gini teman-teman, yang pertama, kalau laras kita itu hasilnya tembakan itu spiral, yang pertama itu biasanya power yang kurang. Nah power yang kurang sehingga mimis itu larinya di saat dia udah mau mendekati target, biasanya tuh setengah atau 1/4 dari target, hampir nyampe, itu baru mulai. Nah seperti itu ya, tiba-tiba kok langsung gini gitu, apa masalahnya? Nah jadi kalau laras kita ataupun mimis kita yang dihasilkan dari laras kita di unit kita itu seperti itu, coba teman-teman naikkan power. Nah biasanya dia pasti akan sembuh apabila memang laras teman-teman itu bagus, antara groove dan line-nya ini bagus. Begitu dinaikkan power pasti akan sembuh. Nah kenapa? Karena gini,
ini mimisnya teman ya, hasil dari laras ini. Oke, jadi di saat mimis itu keluar dari laras, dia akan memutar. Karena ini kan memutar teman ya, alur ini memutar. Di dalam laras tuh alur tuh mutar gitu ya. Nah, jadi di saat keluar dia mutar. Saat keluar di udara, mimis itu mutar dan menghasilkan tekanan yang sama dari setiap sisinya apabila antara groove dan land itu sama. Tekanan dari sini sama, maka mimis itu akan tetap lurus. Apabila dia spiral, maka dia kurang powernya. Jadi mimis keluar itu mutar teman-teman, mutar, dan dia menghasilkan tekanan udara di setiap sisinya itu sama, sehingga mimis itu tetap lurus. Itulah yang dinamakan akurasi. Makanya kalau teman-teman unitnya itu di bagian ujung laras atau tidak di crowning, crowningnya kurang bagus. Nah, jadi umpamanya ini ujung laras ya, lubang ujung laras. Di sininya ada bekas bubutan sisa seperti ini sedikit. Jadi mimis saat keluar nyangkut di sini sedikit, itu juga menyebabkan ngaca. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman punya unit yang spiral, coba dinaikkan dulu powernya. Selagi dia bukan karakter alur laras, pasti dia akan bagus. Nah, oke, kita lanjut ke yang B. Nah, ini adalah masalah dari alur laras. Spiral gara-gara antara groove dan landnya ukurannya tidak sama. Contohnya ini sengaja saya gambarkan tidak sama ukuran, ya kan, beda. Jadi hasil mimis juga seperti itu teman-teman. Nah, kenapa mimis itu bisa spiral dari karakter alur laras? Karena gini, seperti yang penjelasan yang pertama tadi, mimis itu keluar juga mutar. Nah, jadi yang dihasilkan tekanan udaranya itu nggak sama. Contohnya seperti ini. Oke, arahnya ke sini. Nah, ini kan sudah beda jauh teman-teman. Lebarnya sudah beda jauh. Oke, inilah yang menyebabkan mimis itu spiral. Di saat mimis itu keluar dari laras, saat dia melesat di udara dan memutar, udara yang dihasilkan dari setiap mimis itu tekanannya beda. Yang ini beda, karena jaraknya teman-teman sudah bisa dilihat ya. Beda. Itulah penyebabnya mimis itu spiral. Nah, apabila laras teman-teman itu seperti ini karakternya, ini nggak bisa sembuh teman-teman. Walaupun di lapping nggak bisa sembuh. Karena apa? Karena alurnya juga sudah berbeda antara groove dan land. Ini sengaja saya buatkan alurnya yang sedikit ya, supaya bisa teman-teman pahami sih, supaya ukurannya juga nampak ya. Perbedaan, saya buatkan perbedaan ukuran bisa nampak. Karena kalau di laras kita teman-teman, kita lihat apalagi alur 12, itu kita nggak bakalan tahu yang sebelah mana sih yang ukurannya antara groove dan land itu beda. Itu kita nggak akan pernah tahu teman-teman, karena selisihnya itu 0,0 mili gitu ya. Nah, jadi ini saya buatkan seperti ini. Makanya di saat mimis itu keluar dari laras dengan kondisi alur laras yang antara groove dan land ini berbeda, dia spiral dia gini mutar. Kalau teman-teman bertanya, Mas, apakah masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai teman-teman. Oke, akan saya jelaskan secara detail. Jadi kalau kalau yang normal, ini yang normal ya, yang normal. Contohnya ini unit, ini laras, ini tabung, anggap saja lah ini gambar bagus lah temennya. Oke, ini teropong. Di sini target kita 30 meter. Di sini ada target lagi 40 meter. Oke ya, ini teman ya. Begitu kita tembakkan, contohnya dia kena di, anggap saja lurus lah ini tembakannya. Oke, contohnya kena di sini. Kita zerokan. Oke, sudah pas. Nanti begitu kita tembakkan di jarak 40 meter, contohnya kita tetap ambil tengah nih ya. Oke, perkenan mimis dia hanya naik ke atas. Jadi kalau laras normal, dia perkenan mimis naik ke atas gini atau turun ke bawah, lurus. Tapi ini yang normal.
Tapi kalau spiral teman-teman, dia kan nggak lurus ya, laju mimis nggak lurus tapi spiral. Nah contohnya ini, oke saya gambarkan lagi unit yang tidak seberapa mantap ini. Oke seperti ini. Nah, ini target di jarak 30, terus di jarak 40. Oke, contohnya kita tembakkan. Mimis itu betul-betul spiral teman-teman. Gini dia teman-teman. Tep, kena di sini. Oke, kemudian kita zerokan. Ini tetap dapat zeronya teman-teman. Tetap bagus, tetap nitik. Tapi masalahnya di saat kita menembak lebih dari jarak zero, perkenaannya bukan seperti yang laras normal, naik turun seperti ini. Bukan. Kalau ini kan kita lebih mudah untuk menandainya. Oh, kalau di jarak 30 udah jelas cross, udah saya zerokan. Kemudian di jarak 40 ternyata dia 1 dot di atas cross. Ini hanya contoh. 1 dot di atas cross. Oke, saya hafal kalau ada target di jarak 40 berarti saya membidik di 1 dot di atas cross. Namun pada laras yang tidak normal ini atau beda ukuran antara groove dan landnya, begitu ditembakkan di jarak 40 meter, contoh ini bidikannya ya, ini bidikannya sudah cross di jarak 30, ini tetap nitik teman-teman, walaupun dijerokan tetap nitik walaupun dia spiral. Kemudian kita tembakkan di jarak 40, kita membidiknya tetap di tengah ini ya, kita membidiknya tetap di tengah ini. Perkenaannya itu bisa seperti ini teman-teman, bisa ada di bawah, bisa ada di bawah, bisa ada di kanan, atas, samping kiri. Jadi seperti itu perkenaannya, masih tetap bisa digunakan teman-teman. Teman-teman juga harus menandai perkenaannya di mana di jarak 40. Perbedaan perkenaan itu hanya entah itu di atas, entah itu di bawah, entah samping kiri, samping kanan, karena dia spiral. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini nggak bisa disembuhkan. Kalau yang namanya alur laras dibuat dengan ada kesalahan antara ukuran groove dan landnya, dia nggak bisa disembuhkan. Nah dan ini juga saya nggak menyalahkan pembuat larasnya. Membuat laras itu manusia teman-teman, itu sudah wajar, mereka lelah, mereka letih, banyak pesanan, wajar, ini hal yang wajar. Jadi informasi ini atau penjelasan saya ini untuk memberikan pengetahuan sama teman-teman aja, bahwasannya seperti inilah penyebabnya kenapa mimis itu bisa spiral, tapi masih bisa digunakan teman-teman. Hanya perbedaannya kalau yang normal perkenaannya itu ke bawah atau di atas cross, tapi dia tetap lurus. Tapi kalau yang spiral itu nggak lurus. Jadi kita itu lebih harus lebih menghafal gitu ya dibandingkan dengan yang normal. Mungkin kalau yang normal kita itu masih bisa memperkirakan jarak 40. Oh ini sepertinya di 1 dot di atas cross, kemudian ada jarak lebih dari 40, nggak sampai ke 50 atau 45. Ini sepertinya mungkin di 1 dot setengah. Ini kita masih bisa perkirakan teman-teman. Tapi kalau yang nggak normal seperti ini kita nggak bisa perkirakan, karena dia mainnya bukan naik turun, tapi kanan kiri atas bawah. Nah jadi seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman lah, khususnya buat teman-teman para bediler. Intinya yang saya jelaskan ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi seperti itu penjelasannya masalah kenapa mimis itu bisa spiral. Jadi di sini sudah saya jelaskan secara detail sih menurut saya. Namun kalau teman-teman nggak jelas juga, tenang saja. Nah, itulah enaknya di channel Jalur CPO ini, channelnya orang pintar. Jadi ya teman-teman bisa langsung WA ke nomor saya. Mas saya kurang jelas tuh. Mungkin teman-teman mau bertanya groove dan land, namanya alur laras, atau kenapa kok bisa seperti itu. Atau mungkin teman-teman, mas punya saya spiral juga.
Setelah saya naikkan power masih belum dapat juga. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa japri WA saya yang selalu saya sertakan di deskripsi video, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu penjelasan saya. Intinya apa yang saya jelaskan ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi saya itu mencari dulu solusinya apa. Ini masalahnya kalau seperti ini gimana. Saya cari dulu, kemudian sudah dapat jawabannya, baru saya share ke teman-teman. Jadi nggak ada istilah pelit-pelit ilmu, teman-teman ya. Oke, teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Penjelasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau mungkin kurang jelas atau mungkin ada teman-teman yang lebih paham ya. Yang lebih paham mungkin teman-teman bisa komentar. Mas, pendapat saya seperti ini, silahkan. Namanya juga kita ini berbagi pengalaman. Beda orang beda pengalaman. Unit yang kita pegang juga beda. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi pasti ada perbedaan. Oke, teman ya. Jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Intinya hanya buat masukan buat teman-teman semua, khususnya buat subscriber saya ucapkan terima kasih sudah ngikutin video saya terus. Mohon maaf kalau mungkin saya upload video nggak bisa setiap hari ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau saya nggak banyak kesibukan saya akan bisa buat setiap hari. Jadi ini mungkin ya 3 hari 5 harian ya baru saya upload. Intinya seperti itu. Mohon maaf juga apabila saya nggak bisa membalas semua komentar yang komentar di video saya, teman-teman ya. Intinya kalau ada masalah yang serius pada unit teman-teman langsung aja WA saya, teman-teman ya. Nah, jadi intinya yang sudah komentar saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, tidak kekurangan apapun, dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki, amin ya rabbal alamin. Dan juga buat subscriber saya yang sudah lama gabung, sehat selalu. Oke, nah buat teman-teman yang baru nonton video ini atau yang baru nonton, yang baru tahu, inilah namanya channel Jalur CPO. Ya, menurut saya sih channel satu-satunya di Indonesia yang mudah diajak sharing, mudah dihubungi. Karena sudah banyak teman-teman. Dalam satu hari itu bisa sampai 30-40 yang WA saya dengan permasalahan yang berbeda-beda. Coba, siapa yang sanggup mengasih solusi, mengasih pendapat ataupun memberikan solusi pada unit teman-teman yang berbeda-beda yang WA ke saya. Dalam satu hari itu bisa sampai 30-40 dengan masalah yang berbeda. Saya harus bisa menjawab yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, yang ini seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan. Kalau mungkin teman-teman sharing ke channel yang lain, satu masalah saja mungkin belum tentu teman-teman bisa sampai selesai, teman-teman. Apalagi banyak masalah yang di WA-kan atau ditanyakan. Karena apa? Karena harus berpikir dan berpikir. Satu otak untuk berpikir 30 masalah yang berbeda-beda dan mencari solusinya dan menjelaskan secara detail. Mungkin teman-teman ya teman-teman pikir sendiri aja lah gitu. Oke, teman ya. Jadi saya hanya minta doanya aja supaya saya sehat selalu, bisa selalu diajak sharing, bisa selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, dan intinya nggak akan pelit ilmu, teman-teman. Oke, teman ya. Jadi seperti itu aja, sudah panjang lebar saya jelaskan. Oke ya, buat yang baru gabung jangan lupa langsung like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, hunting lintas Sumatera.